Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran tema 8 subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Nah itu ya, seperti foto pas kalian outing, waktu perjalanan outing naik bis. Nah di PKN kali ini kita belajarnya tentang tata tertib dan aturan yang berlaku. Ini coba perhatikan gambar nomor 1. Itu ada Udin sama temennya lagi jalan kaki di trotoar. Terus nomor 2, itu Udin sama Siti nyebrangnya lewat jembatan penyeberangan jalan. Nah terus itu gambar yang nomor 3, itu nyebrangnya lewat zebra cross, waktu lampunya udah merah baru nyebrang. Itu yang gambar terakhir Siti, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Karena apa ayo? Karena kalau kepalanya dikeluarin dari jendela bis nanti bisa kena dahan, bisa ketabrak-tabrak yang lainnya, jadi membahayakan diri sendiri ya. Jadinya kita perlu belajar tertib pada aturan, baik di rumah atau saat di perjalanan. Nah, waktu di perjalanan itu kan kita ada beragam orang, ada beragam dari jenis kelamin, agama, latar belakang, dan lain-lainnya. Jadinya di sini kita tetap harus belajar bersatu. Kita tetap harus bekerja sama. Misalnya itu ada gambar bermain ya, harus bermainnya bekerja sama, dan juga belajar mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Nah, ini ya pelajaran PKN yang membahas tentang aturan keselamatan di jalan dan tentang bersatu, bekerja sama, dan lebih mendahulukan kepentingan bareng-bareng, kepentingan bersama. Nah, sekarang kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi kan terkadang kalau kita di jalan kan pernah ya nggak sengaja nyenggol yang lain atau seperti apa. Makanya di sini kita perlu belajar minta maaf. Ini ada contoh teks permintaan maaf. Diawali kata maaf dan digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Ini ada contohnya ya. Perhatikan contohnya. Ini, Riko, aku minta maaf ya karena dorong kamu. Aku janji gak ngulangi lagi, beneran deh. Itu ya contohnya. Nah itu ya tadi contoh permintaan maaf dari Riko. Diawali kata maaf dan berusaha tidak mengulangi lagi. Nah sekarang kita belajar tentang huruf kapital ya. Ini ada rumahnya Udin, dia mau ke lokasi pesta. Nah itu rumahnya di Jalan Wijon, terus melewati Jalan A Hakim, terus sampailah di lokasi pesta di Jalan M Nasir. Nah ini ada contoh kalimat, hari Ahad ada pesta syukuran. Nah di sini ada huruf kapitalnya ya. Awal kalimat huruf H pakai huruf kapital. Nama hari Ahad Minggu itu pakai huruf kapital dan diakhiri sama tanda titik. Kemudian kalimat yang kedua, Udin dan ayahnya pergi bersama ke pesta tersebut. Udin itu di awal kalimat huruf kapital, diakhiri juga tanda titik. Nah sekarang ada contoh kalimat, coba perhatiin itu. Ada tanda petiknya, itu seperti kalimat langsung ya, orang ngomong langsung. Di awal tanda petik juga pakai huruf kapital itu. Coba Udin bertanya, ayah, lokasi pesta ada di manakah? Itu punya huruf kapital ya tadi Udin. Ayah ini coba lihat, juga pakai huruf kapital, soalnya di awal waktu tanda petik. Itu ya, diperhatikan ya tentang tanda petik. Itu ada kata di manakah, jadi diakhiri tanda tanya. Nah, terus di kalimat bawahnya kemudian dijawab oleh ayah, lokasi pesta terletak di Jalan M
Nasir. Itu awal kalimat K huruf kapital. Terus yang awal kalimat yang tanda petik L-nya juga huruf kapital. Terus alamat Jalan M Nasir, J-nya kapital, M-nya kapital, N-nya kapital, dan diakhiri titik. Itu ya. Nah, sekarang kita latihan. Disiapin buku halusnya dulu. Nah, udah disiapin buku halusnya? Kalau udah disiapin, nanti kita latihan 4 soal tentang memahami huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya. Ini ada dari nomor 1. Coba diperbaiki huruf kapital, dikasih tanda bacanya juga. Nomor 2 juga sama, dikasih perbaiki huruf kapital, dikasih tanda baca. Nomor 3, 4 diperbaiki ya huruf kapitalnya. Nah, kalau kalian sudah, baru kita lanjut. Ini bisa di pause dulu ya kalau kalian belum selesai. Kalau sudah, mari kita bahas bersama. Oke, sekarang dari nomor 1. Hari ini aku belajar di rumah. Hanya huruf kapital, diakhiri tanda titik. Nomor 2, apa kabarmu? Awal kalimat, hanya huruf kapital, diakhiri tanda tanya. Soalnya ada kata apa itu ya. Nomor 3 itu perhatian huruf kapital, S-nya kapital, D-nya di manakah itu kapital, itu ya di awal tanda petik, diakhiri tanda tanya. Terus yang nomor 4 itu juga ada tanda petik. Diingat-ingat ya. Edo itu huruf kapital, rumahku R-nya kapital, alamat jalan J-nya sama A-nya huruf kapital. Itu ya. Diperhatikan lagi tentang penggunaan huruf kapitalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke matematika. Satuan waktu dalam keseharian. Ini ada kalender ya, kalender bulan Januari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ya, itu 1 minggu ada 7 hari ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Itu 1 minggu. Kalau ini 2 minggu, 3 minggu, ini 4 minggu, 28 hari. Nah, tadi ini ya kita belajar tentang tanggalan. Ini tadi ya catatannya 1 minggu itu 7 hari. Terus 2 minggu 7-nya 2 ya, 7 tambah 7 14 hari. Kalau jadiin perkalian 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Kan penyembahan berulang ya. Terus 3 minggu ya 3 kali 7 21 hari. Terus 4 minggu 4 kali 7 28 hari. Nah, ini ya kita mempelajari tentang minggu. Tentang 1 minggu berapa hari ya? Oh, ternyata ada 7 hari. Nah, sekarang ini ada contohnya. Ini ada kalender lagi. Kemudian ada contohnya, contoh soal. Satu ini, 1 minggu sebelum hari Senin, tanggal 9 Januari adalah hari titik-titik, tanggal titik-titik. Coba dilihat, hari Senin tanggal 9 Januari. Itu coba dilihat yang tanda kuning itu. 9 Januari 1 minggu sebelum. Jadi kotak sebelumnya. Nah, itu atasnya tanggal 2. Jadinya hari Senin tanggal 2, 1 minggu sebelumnya itu. Itu ya contoh nomor 1. Biar lebih paham, sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Ini contoh yang nomor 2. 2 minggu setelah hari Kamis tanggal 12 Januari adalah hari titik-titik tanggal titik-titik. Dilihat di tanggalannya. Hari Kamis tanggal 12 Januari itu yang tanggalnya itu 12 Januari udah ketemu kan? 2 minggu setelahnya bawahnya itu
2 kotak di bawahnya, 1, 2, pas tanggal 26. Jadi 2 minggu setelahnya itu hari Kamis tanggal 26 Januari. Nah, itu ya tentang pelajaran kita melihat kalender. Setelah ini ada latihan soal biar kita semua semakin paham. Bisa disiapkan dulu buku kotaknya ya. Nah, ini ada 2 soal, nomor 3 dan nomor 4. Soal yang nomor 3 ini, 1 minggu sebelum hari Selasa tanggal 24 Januari adalah hari titik-titik tanggal titik-titik. Itu soal nomor 3. Terus yang soal nomor 4, 2 minggu setelah hari Sabtu tanggal 7 Januari adalah hari titik-titik tanggal titik-titik. Nah, silahkan kalian ngerjain dulu di buku kotak ya. Kalau misalnya belum paham bisa didengarkan ulang tadi penjelasan yang sebelumnya. Kalau kalian belum selesai ngerjain bisa di pause dulu videonya, terus kalian kerjakan dulu. Kalau sudah selesai, sekarang kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Udah selesai kan? Oke, sekarang kita bahas bersama. Yang nomor 3, 1 minggu sebelum hari Selasa tanggal 24 Januari adalah hari, dilihat 24 Januari itu 24 Januari 1 minggu sebelum atasnya ya. 1 kotak jadinya tanggal 17, harinya masih sama, hari Selasa tanggal 17 Januari. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, 2 minggu setelah hari Sabtu tanggal 7 Januari adalah hari, dilihat Sabtu tanggal 7, dilihat angka 7 di kalendernya. Nah, itu ya tanggal 7 Januari, 2 minggu setelahnya. Turun 2 kotak bawahnya, 1, 2 kan setelah ya. Ya, sama di hari Sabtu tanggalnya 21 Januari. Nah, ini ya pembahasan kita tentang satuan waktu, tentang minggu. Setelah ini kita belajar SBDP. Ini pengolahan bahan. Coba dicermati gambarnya. Itu dari bahan alam, cangkang kerang ya. Itu bahannya pakai flanel warna coklat muda, ditempelin di kertas pakai lem, terus mata sama hidungnya kura-kuranya dengan hiasan cangkang kerang. Nah, ini salah satu pengolahan bahan alam. Sama ini ada lagi contoh. Ini seperti kendia yang dikasih hiasan kulit salak. Kulit salak ada yang dihias lingkaran, segitiga, jajar genjang sama persegi, terus dikasih lem, ditempel secara teratur. Nah, yang terakhir ini pengolahan bahan dari kulit jagung. Kulit jagung dipotong-potong. Ini itu ada yang bentuknya kucing, bebek, ayam, ikan, sama ada bunga. Itu ya. Kalau di sekitar kita itu ada juga ya banyak daun, misalnya daun pisang atau daun pepaya atau daun yang lain-lainnya, atau daun yang gak kepake ketika masak. Nah, itu bisa dibuat kreasi hiasan. Nah, kita bisa loh, yuk kita mari berkreasi dengan bahan alam di sekitar rumahmu. Bisa buat apa aja. Nah, ini SBDP-nya tentang pengolahan bahan. Harapannya barang-barangnya bisa digunakan lagi untuk hiasan atau yang lainnya. Alhamdulillah sudah selesai. Barakallah, kelas 2 SD Khairullah.